Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi ya kali ini dalam perkuliahan Teknologi Pendidikan Islam untuk bab yang ke-8. Di bab yang ke-8 ini kita akan belajar mengenai model pembelajaran blended learning untuk pendidikan agama Islam. Sebenarnya ada banyak sekali ya teman-teman model pembelajaran yang tersebar luas di seluruh dunia ya, bahkan di Indonesia sendiri. Akan tetapi kali ini kita mengambil salah satu contoh yang paling representatif dengan kondisi pada hari ini, yaitu model pembelajaran blended learning di dalam pendidikan agama Islam. Oke, langsung aja kita langsung mempelajari model tersebut. Jadi model pembelajaran blended learning itu sebenarnya model yang seperti apa sih? Jadi kata blended learning itu berasal dari kata blended dan juga learning ya teman-teman. Blend artinya campuran dan learning sendiri artinya adalah belajar. Jadi kedua unsur kata tersebut itu merepresentasikan kondisi atau model pembelajaran dengan mencampurkan dua buah pola belajar. Pola belajar yang seperti apa yang dicampurkan? Yaitu yang pertama adalah pola pembelajaran di kelas atau secara luring dengan model pembelajaran atau pola pembelajaran secara online atau yang biasa dikenal dengan istilah daring. Jadi di dalam sistem pembelajaran ini nantinya akan dipadukan antara instruksi-instruksi seorang pendidik atau seorang guru di dalam ruang kelas secara langsung dengan instruksi-instruksi ataupun fasilitas-fasilitas pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan optimasi e-learning, kemudian platform-platform media sosial dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, blended learning ini sebenarnya sudah banyak dikenal orang dengan beberapa istilah ya teman-teman. Ada yang mengenal blended learning ini dengan istilah alternatif yaitu mixed learning. Ada juga yang mengenal dengan istilah hybrid learning. Ada juga yang menyebut dengan istilah blended e-learning. Ada juga yang menyebut melted learning atau dalam bahasa Finlandia ya. Kalau saya lebih sering menyebutnya sebagai hybrid learning. Jadi blended learning ini sebenarnya merupakan solusi untuk mengakomodir proses pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar dan juga gaya pembelajaran. Jadi sebagaimana yang kita tahu, kan namanya permasalahan belajar itu tuh pasti disebabkan asal-muasalnya dari kebutuhan belajar tertentu. Misalnya keterserapan materi, kemudian pemahaman siswa, level perkembangan siswa dan lain sebagainya. Kemudian gaya belajar ada auditori, visual, kinestetik dan lain sebagainya. Nah, semua permasalahan-permasalahan tersebut dicoba oleh para pakar untuk diselesaikan dengan menggunakan model pembelajaran alternatif yang memadukan antara dua pola belajar secara tatap muka dan juga secara online, yaitu dengan istilah blended learning atau hybrid learning tadi. Nah, kemudian beberapa pakar juga menyebutkan bahwa blended learning ini bukan sekadar kombinasi pembelajaran face to face dengan pengajaran online, tapi juga sebenarnya merupakan bagian elemen dari interaksi sosial. Jadi dia itu dapat menjadi simulasi dari elemen interaksi sosial yang nantinya akan dijumpai oleh manusia ketika benar-benar terjun langsung di dalam kehidupan keseharian. Seperti misalnya kondisi di mana kita harus tetap mengajar meskipun terpisah jarak oleh siswa, ataupun misalnya kita harus bisa memahami suatu instruksi secara langsung ketika berada di dalam satu ruang dan waktu yang sama. Nah, kondisi-kondisi demikian yang tidak dapat diprediksikan oleh para pendidik dan juga siswa itu harus dibiasakan untuk bisa dilakukan secara stabil. Nah, salah satunya menggunakan konsep blended learning tersebut. Nah, blended learning ini model penerapannya bagaimana? Model penerapan dari blended learning ini sebenarnya fleksibel ya teman-teman. Ini bisa diterapkan dengan menggunakan kombinasi-kombinasi tertentu sesuai dengan kebutuhan belajar. Bisa 50-50, misalnya 50% pembelajaran online, 50-nya lagi online dan 50-nya lagi offline. Atau 25% pembelajaran offline dan 75%-nya pembelajaran online. Jadi berbandingannya 75/25. Atau sebaliknya, 25% pembelajaran online dan offline-nya 75%. Semua alokasi pembagian waktu ini fleksibel. Bisa dipilih oleh guru dan juga disepakati oleh siswa sesuai dengan kebutuhan belajar yang ingin dicapai. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian, nah ini ada sebuah diagram yang mengilustrasikan bagaimana sih munculnya konsepsi dari blended learning. Jika dulu face-to-face learning atau tatap muka, belajar tatap muka secara langsung, ini mengindikasikan dua instruksi belajar. Yang pertama adalah tradisional dan juga teknologi rich instruction, di mana salah satunya itu, kalau yang tradisional itu model belajarnya ceramah, kemudian tanpa media dan lain sebagainya. Sementara kalau yang rich instruction ini biasanya dibarengi dengan LCD, kemudian dibarengi dengan praktik-praktik secara langsung. Nah, kemudian ada model pembelajaran online learning yang mana bisa mengakomodir pembelajaran informal dan juga full-time online learning yang khasnya adalah dipisahkan oleh ruang dan waktu seperti kita pada saat pandemi. Nah, dari dua hal tersebut muncullah banyak permasalahan-permasalahan belajar yang rupanya sangat kompleks. Maka lahirlah konsepsi blended learning ini. Nah, bagaimana tipe-tipe blended learning tersebut? Sebenarnya pada prinsipnya ada 4 jenis blended learning. Yang pertama, dia fokus pada rotasi model, yaitu
ada siklus yang diterapkan di dalam ruang kelas untuk diulang berkali-kali. Jadi siklusnya itu misalnya nih, gurunya mengajar di dalam kelas, kemudian siswanya nanti pulang ke rumah dan kemudian mengerjakan tugas. Setelah di rumah nanti mereka melakukan belajar kelompok di luar sekolah misalnya. Ada rotasi-rotasi tertentu yang diterapkan di dalam pembelajaran tersebut. Nah, rotasi-rotasi tersebut ada berbagai jenis ya teman-teman. Ada station rotation model, ada lab rotation model, flipped classroom model, individual rotation model. Yang mana kalau station rotation model ini dan juga lab rotation model ini biasanya melibatkan laboratorium sebagai salah satu bagian dari siklusnya. Kemudian flipped classroom model ini membolak-balik siklus itu dengan aktivitas di dalam kelas. Sementara kalau individual rotation model ini ada konsepsi di mana harus ada aktivitas individu di dalam komponen rotasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah jenis flex model. Ini menitik beratkan pada fleksibilitas model yang diterapkan oleh guru selama blended learning. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah guru tidak akan kaku menggunakan satu jenis rotasi model atau menggunakan satu jenis perbandingan blended tadi. Misalnya 75-25, kadang pakai 25-75, itu semua fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya ada jenis a la carte model. Nah, jenis ini merupakan model blended learning yang tetap menitik beratkan pengajaran pada aktivitas belajar offline. Jadi di dalam kelas. Jadi masih ada aktivitas belajar di dalam kelas, bahkan semua instruksi atau bahkan pengajarannya itu secara dominan dilakukan di dalam kelas. Tetapi nantinya ditindaklanjuti dengan aktivitas-aktivitas secara online. Seperti itu. Yang kemudian nanti aktivitas online tadi juga akan dicek lagi, cek dan dicek oleh guru di dalam kelas. Sementara kalau enrich virtual model ini sebaliknya dari a la carte model ini. Jadi dia lebih menitik beratkan atau lebih mendominasikan pada aktivitas virtual yang nantinya akan diperkaya dengan aktivitas di dalam kelas. Misalnya secara individu dia sudah membaca materi, kemudian sudah mengerjakan tugas. Nah, nanti ketika bertemu secara offline, guru akan memberikan pembahasan materi sebagai konklusi, misal seperti itu. Jadi ini adalah titik berat jenis-jenis di dalam blended learning. Yang mana pada intinya prinsip blended learning meliputi hal-hal berikut. Nah, ini karakteristiknya. Yang pertama adalah live event. Jadi blended learning ini pada prinsipnya dilakukan dengan memadukan pola sinkron dan asinkron, tapi dia harus memiliki forum live ini. Jadi dia harus tetap ada forum sinkronnya, tidak melulu asinkron seperti halnya model online learning murni. Dia harus ada momen di mana siswa itu secara langsung bertemu dengan gurunya. Tetapi dia juga ada momen di mana siswa itu memberikan feedback atau mendapat feedback melalui proses pembelajaran virtual. Selanjutnya self-paced learning. Jadi harus ada treatment untuk individu. Makanya kenapa blended learning ini disebut bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa dan juga gaya belajar siswa. Karena dia mengakomodir self-paced learning. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan belajar tertentu, misalnya siswa yang introvert atau kemudian dia audiovisual, maka dia punya kesempatan untuk menyendiri di rumah kemudian mengulang-ulang lagi materinya. Selanjutnya, performance support material. Ini hubungannya berkenaan dengan kondisi perangkat. Jadi harus ada support material, baik itu dari RPS-nya, kemudian alur sistemnya, kemudian sarana prasarananya. Nah, itu harus semuanya mendukung ke arah blended learning. Jadi bahkan kalau misalnya dalam suatu lembaga, maka harus ada supporting system berupa aturan-aturan kelembagaan. Selanjutnya, assessment. Assessment ini meliputi proses penilaian atau evaluasi yang otentik. Jadi harus authentic assessment. Karena ada dua aktivitas yang meliputi individu dan kelompok, maka setiap penilaian ataupun evaluasi harus dilakukan secara otentik atau bisa mengakomodir kondisi-kondisi optimal di dalam diri individu yang itu dilakukan secara individual maupun secara kelompok, seperti itu. Selanjutnya harus ada prinsip atau karakteristik collaboration. Jadi aktivitas-aktivitas dalam blended learning ini tetap harus mengedepankan prinsip collaboration baik secara virtual maupun secara offline atau secara luring. Jadi prinsip collaboration itu tetap digunakan di dalam alur pembelajaran blended learning. Nah, begitu teman-teman. Seperti yang kita tahu sangat banyak ya model pembelajaran ini, tetapi salah satu yang akan saya tekankan di sini adalah blended learning karena ini merupakan solusi yang solutif, ceritanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ketemu lagi di bab yang ke-8 berkenaan dengan optimasi platform digital untuk pendidikan agama Islam. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.